fundamental maupun teknikal. Pertanyaan kepada seluruh narasumber dari perspektif OJK, Bursa Efek, dan Mas Jackson sebagai praktisi. Ketika kemudian para milenial ini cenderung FOMO, nah beyond the numbers-nya bagaimana ini? Apa taktik yang dilakukan karena kemudian mungkin secara emosional ingin investment itu maksimal, tetapi kemudian tidak mengabaikan indikator fundamental dan teknikal. Dari OJK dulu Mbak Ika, silakan. Bener banget ya gitu, generasi sekarang atau gen milenial atau gen Z mungkin ya lebih ke FOMO gitu ya. Teman-teman saya udah pada invest saham, masa saya nggak invest saham sih? Padahal tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup gitu ya. Jadi boleh dibilang literasi yang rendah dan tingginya perkembangan teknologi digital saat ini itu tuh dapat mengakibatkan peluang misalnya investasi bodoh juga akan meningkat, kerugian dari teman-teman semuanya juga akan meningkat karena itu kami dari OJK selalu melakukan edukasi dan juga sosialisasi kepada seluruh masyarakat, teman-teman mahasiswa juga, kalau boleh bilang adik-adik semuanya, milenial dan juga Gen Z, untuk yang pertama sebelum melakukan investasi itu kenali dan juga pahami. Kenali dan pahami apa aja sih? Kenali dan pahami profil risiko kita masing-masing. Jadi kita harus melakukan financial check up, kita harus cek dulu nih, saya punya dananya berapa ya untuk investasi. Jangan tiba-tiba all in masuk, terus besoknya nggak pakai uang UKT gitu ya, besoknya nggak bisa bayar UKT, pusing gitu ya. Terus ujung-ujungnya nanti alih-alihnya ke judul gitu ya untuk menutup semua kerugian itu. Diharapkan tidak seperti itu. Yang pertama kita harus kenalin dulu profil risiko kita. Yang kedua, setelah kita tahu kita profil risikonya seperti apa, apakah termasuk bukan seorang risk taker gitu ya. Yang kedua adalah kita harus kenali dan juga pahami produk investasi apa yang cocok dengan kita. Jadi produk-produk investasi itu ada banyak macamnya gitu ya. Tidak hanya saham kalau di pasar modal, tapi kita juga ada reksadana, kita juga ada ECS, kita juga ada ETF, kita juga ada dire, banyak banget produk investasi yang ada di pasar modal gitu. Yang harus kita lakukan adalah kita harus mengenali setiap produk dan kita harus menyesuaikan. Yang satu adalah jangka waktunya, kita mau investasi berapa lama. Yang kedua adalah kita sesuaikan dengan resiko yang bisa kita ambil alih. Karena baik lagi ya, resiko investasi itu ada tagline-nya gitu ya, high risk high return gitu. Apakah kita pengen return yang tinggi tapi kita nggak mau atau kita nggak bisa memitigasi resikonya dengan baik, nah itu juga akan berdampak buat kedepannya gitu ya. Selain tadi kita kenali, pahami dan juga diri kita sendiri dan juga produknya, habis itu kita harus sesuaikan juga dengan kemampuan kita gitu ya. Jangan coba-coba investasi pakai uang hasil judol atau pakai uang UKP gitu ya, SPP. Gunakan investasi itu dari uang-uang yang mungkin sudah boleh dibilang adalah uang dingin gitu ya, tidak digunakan untuk kebutuhan sehari teman-teman semuanya. Sisa uang jajan bulan lalu bolehlah 100.000 bisa kita masukkan, jadi bukan untuk uang-uang yang kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja sih Bu. Baik, terima kasih Mbak Ika. Kita ke Pak Cahyo Pak dari Bursa Efek. Gimana Pak terkait dengan fenomena FOMO, tetapi kita juga mampu memaksimalkan dari return investasi kita itu menjadi maksimal, tapi juga fundamental teknikalnya bisa benar-benar dipahami. Ya, kalau kita tadi mendengarkan yang disampaikan oleh Mbak Ika tadi, sudah hampir mencakup semuanya Bu ya. Jadi fenomena FOMO ini memang banyak terjadi di di generasi muda kita, khususnya yang Gen Z tadi. Jadi banyak tadi teman-teman yang Gen Z ini berinvestasi karena ikut ikutan atau nggak mau kalah dari teman-temannya, ya kan. Jadi mungkin juga sedikit banyak saya ngomong juga karena saya juga punya anak yang Gen Z juga. Jadi waktu itu dia punya akun investasi, kemudian ada teman-temannya tahu, kok punya gitu gimana caranya. Nah itu salah satu ininya. Terus kemudian mereka ikut membuka rekening juga. Nah setelah itu tahapannya adalah bagaimana cara mereka untuk bisa mempelajari supaya apa yang produk investasi yang mereka beli ini, mereka manfaatkan ini benar-benar datang untuk mereka. Tadi disampaikan oleh Mbak Ika bahwa
harus pahami dulu apa namanya profil risikonya. Di kami juga ada yang namanya 3P, yaitu paham, punya, pantau. Sebelum membeli produk investasi, pahami dulu risikonya seperti apa. Ya, karena kita tahu setiap investasi itu selalu ada risikonya, sekecil apapun itu. Investasi itu berbanding lurus dengan risiko. Semakin tinggi risikonya, semakin tinggi juga pasti keuntungannya. Ya, jadi tidak ada produk investasi yang tidak ada risikonya sama sekali. Ya, itu namanya investasi bodong. Nah, setelah itu juga tadi pahami juga apa namanya profil risikonya kira-kira cocok enggak, karena dari beberapa produk investasi di pasar modal ada saham, ada obligasi, ada reksadana, dan juga ada produk investasi yang lainnya seperti tadi ada disampaikan, ada diri juga, terus kemudian ada lagi produk yang apa namanya yang berbasis futures itu juga ada. Nah, kira-kira yang cocok yang mana? Jangan paksakan kalau memang tidak cocok. Katakanlah teman-temannya semuanya jadi investor saham, beli saham, ya jangan terus kita ikut-ikutan kalau memang tidak cocok bagi kita. Ya, karena kadang orang kan beda-beda. Kadang ada yang cocok di saham, kadang ada juga yang apa namanya cocok di tempat yang lain. Kadang juga ada yang suka apa namanya membeli itu karena dia ingin ikut-ikutan cuan seperti temennya. Ya kan biasanya kan kayak gitu. Kemarin beli saham ini loh, cuannya 50%. Nah, kapan saya kayak gitu ya? Kok saya nggak bisa ya? Nah, mau ikut-ikutan tapi tidak tahu caranya. Akhirnya yang ada bukan untung tapi malah untung, ya kan, malah rugi. Jadi seperti itu, pahami dulu produk risikonya. Kalau memang tidak cocok, jangan dipaksakan. Ya, pilih produk investasi yang cocok buat teman-teman. Katakanlah cocoknya hanya di reksadana, nggak apa-apa. Yang penting apa namanya produk investasi itu bisa memberikan pertumbuhan bagi aset finansial teman-teman. Meskipun katakanlah tumbuhnya setahun cuma 6%, 5%, nggak apa-apa. Yang penting kan tumbuh. Ya, yang namanya rezeki orang itu beda-beda. Ada yang rezekinya segini, ada yang rezekinya segini. Tinggal kita bagaimana bisa mensyukuri yang rezeki yang diberikan kepada kita. Kalau kita bisa mensyukuri, saya yakin juga nanti teman-teman kedepannya juga pasti akan mendapatkan rezeki yang makin lama akan makin berlipat-lipat. Nah, setelah paham, baru dimiliki produk investasinya. Setelah itu jangan lupa dipantau bagaimana apa namanya pertumbuhan produk investasi yang telah kita lakukan. Kalau katakanlah selama periode ini, setelah setahun 2 tahun, kok kayaknya nggak cocok, tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Katakan kita punya time frame 5 tahun harus tumbuh sekian persen. Nanti setelah 10 tahun saya harus mencapai sekian. Tapi katakanlah selama periode ini ternyata tidak sesuai dengan harapan kita, ya kita harus realistis. Sama seperti kalau investor saham, kalau katakanlah harga sahamnya tidak tumbuh sesuai dengan yang diharapkan, atau katakanlah malah turun, ya harus berani cut loss. Ya seperti itu. Jadi jangan takut untuk beralih ke produk investasi yang bisa memberikan pertumbuhan yang lebih bagus. Ya, di dalam pasar modal tidak apa namanya tidak dilarang untuk selingkuh mencari yang lebih baik, ya kan? Ya katakanlah kalau katakanlah sesuatu yang kita miliki ternyata tidak tumbuh lebih bagus lagi, ya kita cari yang lebih bagus lagi. Ya katakanlah beli satu saham kok ternyata tumbuhnya tidak sesuai dengan kita harapkan, ya masih ada sekitar 800 sampai 900 saham yang lain yang menjadi pilihan kita. Atau katakanlah ternyata investasi di saham harganya kok turun terus, ya coba kita alihkan ke investasi yang lain yang sekiranya bisa memberikan pertumbuhan yang lebih stabil. Jadi itu. Nah, dan di kami juga ada kelas-kelasnya juga yang bisa diikuti oleh teman-teman secara gratis. Kita ada jadwalnya, ada kelas fundamental, tadi ada kelas teknikal juga yang juga bisa teman-teman ikuti baik secara online maupun secara secara tatap muka. Jadi kalau teman-teman nanti mau ikut kelasnya, tinggal lihat jadwalnya ada di Instagram kita, @Kalteng, ada juga di TikTok, tinggal ikut. Kalau teman-teman ikut datang secara offline, nanti jangan khawatir pulangnya akan kelaparan. Kita ada konsumsinya. Konsumsinya bukan cuma kotakan biasa, tapi kita sekelas McD, kalau nggak KFC, kalau nggak Coke Band ya. Jadi teman-teman yang nanti bisa tanya teman-teman yang lagi makan itu biasanya kalau sudah makan beratnya pasti akan naik ya.
Ya, jadi jangan lupa kalau mau belajar ikuti terus, boleh datang berkali-kali, ya kan. Katakanlah Pak, saya mau cuma nyari konstruksinya, nggak apa-apa, datang. Paling nggak nanti ada sedikit yang nyantol di di otak teman-teman, ya kan. Dari situ nanti akan bisa meningkatkan istilahnya kompetensi teman-teman dalam berinvestasi di pasar modal. Jadi sedikit demi sedikit nanti FOMO-nya itu akan berkurang. Karena apa? Karena FOMO itu biasanya terjadi tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk berinvestasi. Tapi kalau teman-teman sudah memiliki kompetensi yang cukup, mengetahui pengetahuan yang cukup, saya rasa juga FOMO itu nggak akan terjadi. Bahkan mungkin teman-teman bisa membuat tren baru untuk orang lain biar FOMO ngikutin apa yang saya lakukan. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Cahyo. Dua narasumber sudah meng-highlight pahami ya. Kata kuncinya pahami, berarti ada knowledge-nya di sana. Ada pengetahuan. Mas Dex, ditunggu. Gimana kemudian ini dari perspektif investor? Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Kalau dari saya mungkin karena kita mungkin beda umurnya nggak terlalu jauh ya, jadi masih seumuran. Yang jauh banget. Saya Gen Z juga. Kemarin minggu lalu saya ada sempat isi acara bareng Ko Endru Susanto ya, kalau teman tahu. Dia bawain satu acara di KSPM di UI waktu itu, dan dia bilang satu hal. Kalau kamu mau cepet kaya, jangan investasi. Kenapa? Karena investasi itu bukan alat buat cepet kaya, tapi untuk kekayaan kita bertumbuh. Seringkali kalau kita lihat di sosmed, karena saya banyak ngobrol sama teman-teman juga yang mungkin teman-teman sering lihat di FYP, clipper-clippernya kelihatan gitu ya. Mereka ini adalah orang-orang very special gitu. Mereka mungkin bisa melipat gandakan uang gitu. Tapi setelah saya ngobrol dengan banyak banget orang, mungkin itu cuma 0,001% gitu yang bisa melakukan itu. Karena dedikasi mereka, hunger mereka tuh benar-benar committed banget untuk belajar tentang pasar modal. Tapi saya percaya investasi itu buat kita semua gitu. Jadi kalau ngomongin tentang gimana caranya kita mulai investasi ya, sekarang dengan semua sekuritas yang dipermudah gitu ya, teman-teman bisa di saham, bisa di reksadana, tadi udah ada banyak jenis-jenis produknya yang teman-teman bisa mulai gitu ya. Tapi jangan berharap, oh kalau saya mau jadi kaya, satu-satunya cara itu dengan investasi. Enggak gitu. Kalian jualan, kalian bekerja, kalian berbisnis, itu bisa kaya juga gitu. Mungkin kalau kalian berbisnis pun, kalian mungkin secara quote-unquote lebih cepat kayanya daripada dari investasi. Tapi investasi itu kalau kita biasanya sebutnya itu numbers game. Ya, misalnya tadi ada contohnya kalau kita investasi di SBN, kita dapat return let's say 6% setahun. 6% setahun kalau kita punya modal anggap 1 juta rupiah. 6% setahun dalam setahun dapat berapa? 60.000 setahun ya. Setahun. Jadi apakah kita berharap semua kekayaan kita dari investasi? Saya rasa jangan juga. Kita masih punya satu komoditas yang paling berharga teman-teman, waktu. Kita punya waktu di mana kita bisa kerja sampai begadang, ya tetap ya jaga kondisi tubuh dengan sehat. Tapi maksudnya kita punya banyak waktu buat kerja keras, cari peluang. Tapi di sisi yang bersamaan kita mulai paham melek tentang investasi, kita bisa mulai sisihin. Gak harus mungkin langsung terjun di investasi, bikin dana darurat dulu deh, gitu. Bikin dulu deh, make sure nih kita nih kalau makan nggak minjem dulu sama teman. Sorry banget gitu ya. Kita bisa mencukupi diri kita sendiri aja, itu udah keren banget teman-teman. Apalagi kita bisa akhirnya kasih hadiah buat diri kita di masa depan dengan berinvestasi. Gitu. Jadi kalau sudut pandang saya, jangan jadiin investasi itu mikirnya oh kalau mau cepat kaya cuma bisa dari investasi, enggak gitu ya. Setiap kita punya cara yang berbeda, tapi saya percaya setiap orang harus berinvestasi gitu ya. Mulai dari di pasar modal ada banyak jenisnya, tapi harapannya itu buat sesuatu yang ya kita jangan mikirnya pengennya jangan cepat, karena biasanya jadi itu suka banget cerita yang fairy tale ya. Wah dari nol jadi cepet banget gitu ya, dari 10 juta jadi 3M dalam 2 tahun gitu ya. Itu hanya 0,0001% aja gitu. Jangan sampai gara-gara kalian ngikutin kata orang investasi pasti cepet kaya, terus kalian mengalami kerugian. Tadi mungkin ya sampai pakai pinjol di judol, nah itu udah kacau gitu ya. Terus abis itu nyalahin, wah ini salah market nih, wah ini influencernya parah banget nih, wah ini OJK nih, oh ini BI. Terus jadinya nyalahin orang lain gitu. Padahal ya
kita harusnya yang paling mengenal diri kita sendiri gitu, dan jangan salahin orang lain gitu. Luar biasa ya. Investasi itu agar kemudian uang kita bertumbuh, itu intinya gitu ya. Jangan punya mindset bahwa pasti menjadi jalan untuk kaya gitu ya. Jadi kalau statistik tadi signifikansinya rendah sekali. Kalau kita malah itu jadi outlier, data outlier gitu ya, bukan data normal yang terdistribusi. Oke, pertanyaan yang kedua untuk seluruh narasumber dari sisi praktisi ya, investor, Mas Jackson, Pak Cahyo dari Bursa Efek dan Mbak Ika dari OJK. Strategi apa sih yang saat ini dilakukan untuk meliterasi, terutama Gen Z? Mas Jackson dulu deh. Apa yang dilakukan untuk meliterasi ini? Media apa? Kemudian strategi seperti apa untuk meliterasi tadi supaya mereka kemudian menjadi cerdas gitu di investasi? Oke, kalau misalnya gimana cara mulai belajarnya, menurut saya banyak ya. Sekarang dari OJK dan BI juga banyak ya inisiatif untuk masuk ke kampus, kayak mungkin dari BI juga ya, banyak banget untuk kita bisa belajar lebih banyak. Tapi saya rasa kalau kita emang benar-benar serius mau belajar, kita jangan nunggu disuapin dulu gitu. Kita harus yang inisiatif untuk cari sendiri ya. Kalau dibilang di media, sebenarnya media pun banyak, tapi kita harus filter lagi ya. Filter lagi mana sih media yang cocok dan sesuai buat kita. Jadi jangan cuma cari yang paling viral, karena yang paling viral belum tentu yang paling benar gitu ya. Tapi kita harus cek dulu kredibel nggak sih sumbernya. Apakah ini based on sesuatu yang ilmu yang real nggak sih gitu ya. Kalau saya dulu awal mulanya saya belajar tentang investasi itu kan pas zaman COVID ya. Saya tuh angkatan COVID sebenarnya 2019-2020 baru mulai investasi gitu. Nah, waktu itu salah satu sumber yang menurut saya paling useful yang saya baru tahu itu adalah kalau teman-teman tahu di YouTube itu banyak banget sebenarnya lecture atau apa ya kuliah itu dari MIT, Stanford itu gratis di-upload di sana. Dan itu banyak banget tentang investasi di pasar modal gitu. Jadi bayangin saya bisa diajarin langsung sama waktu itu SEC-nya apa ketua OJK-nya di US, dia ngajar di Stanford, ngajarin tentang kripto, bayangin gitu kan. Jadi sumber-sumber di YouTube dari campus gitu ya, kuliah umum, bahkan kayak sekarang kemarin saya baru belajar tentang AI yang bikin langsung dari venture capital yang invest di OpenAI, diajarinnya sama yang bikin cloud gitu. Jadi sumber-sumbernya tuh banyak banget dan mereka tuh open course, jadi kita bisa belajar secara langsung gitu ya. Itu tapi kalau teman-teman mungkin yang sukanya lebih mendalam, lebih in-depth gitu ya. Kalau misalnya selain itu saya rekomend juga buat teman-teman sering baca buku sih. Baca buku, mungkin teman-teman udah tahu lah ya buku-bukunya yang biasanya sering disebutin gitu ya. Kalau mungkin untuk memulai yang sederhana buat Gen Z menurut saya sangat bagus dan membuka mata saya itu Psychology of Money. Kalau teman-teman tahu Morgan Housel ya, itu benar-benar buka pikiran saya banget. Uang itu bukan cuma angka tapi emosi juga, psikologi juga gitu. Jadi jangan anggap kayak cuma serangkaian angka-angka, tapi ternyata itu sesuatu yang berhubungan nanti gimana cara kita buat keputusan gitu. Jangan sampai uang malah jadi beban. Uang harusnya jadi sesuatu yang alat yang kita bisa pakai buat hidup kita makin bahagia, makin bisa jadi berkat, makin bisa hidupnya makin maksimal gitu. Jadi ya kalau sumber teman-teman yang suka baca bisa juga, atau ya kalau paling males banget gitu ya, nonton podcastnya Raditya Dika gitu. Udah banyak banget gitu bahas tentang literasi keuangan, dengerin podcast gitu ya. Biasanya yang diundang juga sumber-sumbernya lebih kredibel. Jadi teman-teman bisa terus mengisi otak investasi layar ke atas, menurut saya returnnya paling tinggi sih. Ya, apalagi kita masih kuliah, kita masih belajar, invest dulu di knowledge, kapasitas kita naik, lama-lama skill kita nanti dalam berinvestasi itu juga pasti meningkat juga. Oke, terima kasih Mas Jackson. Pak Cahyo, Pak. Strategi yang dilakukan. Ya. Kalau dari kami Pusat Indonesia maupun OJK ya, sebenarnya kalau strateginya hampir sama mirip-mirip ya. Kalau untuk literasi untuk di sini memang kita banyak masuk ke tidak hanya ke kampus tapi juga ke sekolah-sekolah ya. Kita mulai ada edukasi ke para SMA maupun SMK. Nah, selain itu juga setelah kita masuk ya sebenarnya sih kembali lagi kepada teman-teman semua maunya gimana. Tadi disampaikan oleh Mas Jackson ya, jangan cuma maunya disuapin, tapi kita juga harus cari sendiri. Nah, keberhasilan keberhasilan dari teman-teman untuk berinvestasi itu sebenarnya ya tergantung dari teman-teman sendiri mau seperti apa, ya kan? Kalau mau teman-teman mau berhasil ya harus mau sedikit susah payah ya istilahnya, mau belajar sendiri. Ya
investasi sebelum teman-teman mulai menginvestasikan dana teman-teman yang lebih awal harus dilakukan adalah investasi dari leher ke atas terlebih dahulu, yaitu investasi di knowledge atau di ilmu pengetahuan. Ya, banyak tadi sudah disampaikan oleh Mas Jason, bisa teman-teman bisa buka YouTube, ada banyak di situ juga, atau teman-teman juga lewat media sosial juga ada, di Instagram maupun di X juga ada, sekarang lagi banyak di Thread juga ada, teman-teman baca dari situ. Belajar tidak hanya tentang fundamental, juga teknikal juga dari situ. Dulu waktu saya pertama kali belajar teknikal itu juga belajar sendiri. Ya kan? Ada, zaman dulu belum ada YouTube ya. Zaman dulu belum ada YouTube, yang ada tuh zaman kita dulu Bu ya. Zaman dulu tuh adanya mailing list ya. Mailing list ya, saya ikut mailing list AATI waktu itu analis teknikal Indonesia. Saya lihat bagaimana mereka posting, oh ini grafiknya kayak gini, terus kemudian saya coba belajar sendiri, saya terapkan sendiri, kira-kira yang cocok yang mana, kira-kira yang cocok pakai indikator yang mana. Nah, nanti kalau teman-teman belajar teknikal juga sama nanti, indikator masing-masing orang itu beda-beda. Ada yang cocok pakai indikator A, ada yang cocok pakai indikator B, tidak semuanya itu bisa cocok buat kita. Teman-teman tinggal pilih salah satu mana yang kira-kira cocok buat teman-teman. Nah seperti itu juga, jadi harus dimulai dari diri kita sendiri, jangan nunggu kita yang ngasih terus. Nah itu yang lebih penting. Jadi yang lebih penting adalah membangun kesadaran dari diri kita sendiri untuk mau maju, untuk mau selangkah lebih maju lagi. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Wakil Ketua juga Bu ya, bahwa nanti kalau teman-teman bekerja itu yang dilihat bukan cuma dari IPK-nya. IPK sekarang itu nggak ada artinya. Karena sekarang kalau saya ikut wisuda, saya sudah dapat undangan wisuda di beberapa kampus, itu rata-rata kalau lulus IPK-nya di atas 3,5. Ya kumlot semua. Zaman saya kuliah dulu sama Bu Fit, kalau IPK-nya di atas 3 itu sudah pinter. IPK 3,5 ke atas itu sudah dewa. Ya, dewa. Jadi kalau sekarang rata-rata IPK 3,5, kalau saya menerima anak-anak magang juga lihat IPK-nya, saya nggak lihat IPK, tapi saya lihat skill-nya mereka yang bisa mereka tawarkan itu apa. Apa yang menjadi nilai tambah yang bisa membuat perusahaan itu meng-hire teman-teman. Nah itu, nilai tambahnya apa? Teman-teman nanti silakan cari sendiri. Mau punya nilai tambah di bidang analisa keuangan, itu juga bagus. Teman-teman bisa ikut sertifikasi, ada banyak sertifikasi meskipun harus mengeluarkan effort untuk mengeluarkan dana. Ya, juga ada beberapa sertifikasi yang cukup terjangkau, yang di bawah 2 juta, 1 juta juga ada, teman-teman tinggal cari sendiri. Nanti kalau punya itu, teman-teman punya nilai tambah. Jadi ada hal yang ditawarkan untuk nanti teman-teman mulai bekerja. Saya nggak cuma punya nilai ini, tapi saya juga memiliki value A di situ. Nah itu juga. Nah itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kembali lagi ke teman-teman mau seperti apa, silakan teman-teman nanti setelah dari sini nanti silakan pikirkan sendiri. Yang penting harus ada kesadaran dari teman-teman sendiri untuk menambah knowledge, menambah pengetahuan dan juga menambah value dari teman-teman semua. Gitu. Baik, terima kasih Pak Cahyo. Mbak Ika. Mungkin hampir sama ya dengan bursa, cuman dari OJK itu selain sosialisasi kita juga masuk ke sekolah, jadi kita bekerja sama dengan guru mata pelajaran gitu ya Ibu. Jadi kita ada tambahan untuk materi terkait dengan keuangan. Mungkin banyak sekarang orang Indonesia itu memang punya penghasilan, tapi tidak paham cara mengelolanya gitu ya. Akhirnya ya sudah habis gitu ya, tidak ada yang tersisa gitu ya. Ya udah pemasukan 10 juta ya sudah habis untuk 10 juta, tidak ada sisanya yang digunakan untuk menabung tadi, menyiapkan dengan dana darurat, baru setelah itu nanti kita investasi, kita juga perlu assurance gitu ya untuk mengcover hal-hal yang mungkin tidak bisa kita cover gitu ya, kita mengalihkan risiko yang tidak bisa kita terima, gitu, tidak bisa kita anulir, kita alihkan ke asuransi gitu ya. Kita masuk mulai dari SD, kita sudah mulai masuk Bu, untuk mengenalkan kepada anak-anak pentingnya pengelolaan keuangan sejak dini. Mungkin memang derajatnya berbeda ya dengan teman-teman yang sudah mahasiswa. Anak SD itu paling cuma diajarin tentang pentingnya menabung gitu ya. Kalau mahasiswa kan sudah tidak perlu dijelaskan tentang pentingnya menabung, tapi bagaimana dari sisa dana yang teman-teman miliki itu dikelola lagi untuk lebih dikembangkan lagi. Tadi bilang benar banget Mas Jason gitu loh, investasi itu bukan buat
jadi kaya, tapi kasarannya kita mau membuat uang kita bisa bekerja buat kita. Jadi tidak hanya kita bekerja buat cari uang, tapi setelah kita dapat uang tersebut, kita suruh uangnya buat bekerja, biar dia melipat gandakan sendiri. Jadi tidak pakai tuyul ya. Uangnya kita suruh bekerja untuk menghasilkan yang lebih banyak lagi. Dan selain itu kita juga ada namanya LMSKU gitu ya, Learning Management System Keuangan gitu ya dari OJK. Teman-teman bisa banyak hal yang perlu dipelajari di sana. Teman-teman bisa belajar kripto, bisa belajar terkait dengan saham, bisa belajar terkait keuangan, dunia keuangan itu sudah ada di sana. Dan mungkin kita juga ada yang namanya duta literasi gitu ya. Jadi duta literasi ini adalah teman-teman yang ditunjuk baik itu dari mahasiswa maupun dari profesional. Dia yang akan menjadi perpanjangan tangan dari OJK maupun lembaga jasa keuangan lain untuk lebih mensosialisasikan gitu ya. Kalau kita lihat kan mungkin dari indeks literasi keuangan ini pasar modal ini mungkin nomor 2 lah ya Bu ya gitu ya, dibandingkan dengan perbankan yang jauh lebih mature gitu ya. Inilah yang kita lakukan. Setiap kali kita edukasi, kita akan selipkan terkait dengan pentingnya literasi keuangan khususnya untuk di pasar modal. Karena kita pengen generasi kita itu melek secara finansial gitu. Jadi mereka sudah bisa menginvestasikan dari kecil biar tidak menghasilkan sandwich generation gitu ya. Jadi investasi salah satunya gunanya itu gitu. Orang tua itu bukan dana darurat, anak itu bukan investasi yang bisa kita ambil ketika nanti kita sudah waktunya pensiun. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita sendiri. Kita harus mengkat, jangan ada menimbulkan generasi sandwich selanjutnya mulai dari kita gitu. Kita sudah harus mempersiapkan dana pensiun dari dini biar tidak nanti membebani anak-anak kita nanti. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Mbak Ika. Sebelum pertanyaan terakhir kepada 3 narasumber kita di talk show ini, saya menyampaikan kepada audiens sekalian, nanti diberikan kesempatan 5 penanya. Nanti akan ada merchandise dari Bursa Efek dan juga dari panitia. Bersiap-siap saja pertanyaannya apa. Hanya 5 penanya karena memang keterbatasan waktu. Pertanyaan terakhir dari kami. Kondisi pasar modal kan piye to yo mau mengatakannya ya, jantungnya melemah begitu ya. Kondisi tidak baik-baik saja secara medikal, ekonomi pasar modal kita sekarang tidak baik-baik saja. Bagaimana kemudian kita memberikan semangat untuk tetap puas terhadap pasar modal yang punya profesionalitas, kemudian tidak berpersepsi atau tidak adanya sentimen yang negatif di masyarakat, terutama para Gen Z ini, dan bagaimana kemudian menempatkan titik trust itu dalam diri para Gen Z ini untuk tetap optimis dengan pasar modal Indonesia. Mbak Ika dulu deh. Memang ya, kalau boleh dibilang beritanya di luar itu kan sepertinya pasar modal kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi kalau kita lihat dari emitennya atau perusahaan-perusahaan yang terdaftar TBK-nya, secara fundamental mereka boleh dibilang tidak tergoyahkan dengan isu-isu itu ya. Mungkin teman-teman tahu ya, 13 saham yang didepak dari MSCI itu salah satunya adalah Antam gitu ya. Yang notabene kita tahu gitu, emas tuh lagi naik gitu kan. Fundamentalnya nggak bermasalah secara fundamental, tapi memang dari segi boleh kita bilang persyaratannya lah ya, SNKB-nya, syarat dan ketentuan berlaku dari MSCI, memang Antam tidak termasuk dalam itu. Jadi mau tidak mau harus dikeluarkan gitu ya. Tapi kita mau belajar di sini gini, pasar modal kita itu masih boleh dibilang belum mature gitu ya, masih gampang digoyahkan dengan isu atau hoax gitu. Contohnya mungkin BCA gitu ya, BCA mau diambil alih oleh pemerintah, langsung sahamnya drop, padahal secara fundamental nggak masalah gitu. Nah ini waktunya kita, teman-teman Gen Z ini, untuk men-take over kebutuhan yang tadinya diambil alih oleh investor asing, kita masuk ke dalam. Boleh sebagai informasi aja ya, investor Gen Z itu investor yang paling besar dibandingkan dengan generasi-generasi yang lainnya. Tapi memang secara nominal mungkin paling kecil gitu ya, karena mungkin dana kita juga terbatas gitu ya. Tidak seperti yang sudah generasi milenial atau baby boomers yang mungkin dananya juga sudah di atas kita gitu. Tapi dengan jumlah yang banyak itu, diharapkan mampu untuk menggantikan dari aliran dana investor asing ini. Kita mau masuk
kita mau menggantikan semuanya itu, kita mau merubah itu, kita mau menjadikan pasar modal kita itu lebih baik lagi gitu. Tapi tidak hanya asal masuk, kita juga harus punya kemampuan atau literasi keuangan yang cukup baik. Jadi kita harus paham dulu nih saham-saham yang memang benar, yang memang oke secara fundamentalnya. Kalau memang harganya turun, sekarang waktunya kita serok gitu ya. Seberapa pun itu ya udah beli aja gitu. Karena kan jangan all in juga gitu. Ini waktunya kita beli karena memang harganya lagi di bawah untuk nanti bisa mendapatkan keuntungan dari situ gitu. Selain dari kemampuan literasinya kita harus tingkatkan lagi, kita juga harus istilahnya menjadi apa ya, garda terdepan gitu ya. Kalau boleh saya bilang, teman-teman ini yang punya SID itu punya power yang cukup besar gitu ya. Tapi power itu juga disertai dengan tanggung jawab gitu ya. Teman-teman bertanggung jawab untuk pasar modal kita itu menjadi lebih baik lagi, tidak tergoyahkan dengan isu-isu yang mungkin tidak benar di luar sana. Jadi kita harus memastikan dulu nih, ini cuma isu. Kita bandingkan juga dengan fundamentalnya, dengan realnya, kondisinya. Kita belajar laporan keuangannya. Kayaknya masih oke kok dengan harga segini, dengan nilai yang segini, masih bisa lah kita untuk serok gitu, kita beli gitu ya. Kita menjadi pahlawan buat pasar modal Indonesia. Mungkin itu saya jawab. Baik, terima kasih Mbak Ika ya, pahlawan ya garis bawahnya untuk pasar modal kita ini. Ya, mungkin hampir sampai dekat ya. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang pasar modal kok tumbuhnya gini-gini aja ya kan. Apalagi banyak berita-berita yang mempengaruhi perdagangan IHSG. Belum baru mulai tumbuh sedikit, tiba-tiba ada yang Trump ini sakit perang ya kan, mulai turun. Kemudian ada lagi kemarin MSCI, kemudian katanya mau gimana, akhirnya berdampak juga terhadap perkembangan pasar modal kita. Padahal kalau dari sisi emiten juga banyak emiten-emiten yang masih memiliki pertumbuhan di tahun 2025 sampai dengan triwulan pertama 2026 ini. Jadi teman-teman, kalau kita lihat pasar modal yang seperti ini, memang yang namanya pasar modal dari dulu memang seperti itu, ya kan. Faktor yang mempengaruhi tidak hanya dari pergerakan dari pertumbuhan dari emitennya, tetapi juga faktor-faktor di luar itu akan mempengaruhi pertumbuhan daripada pasar modal tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Jadi faktor-faktor luar negeri, apalagi tanpa faktor luar negeri itu akan mempengaruhi pertumbuhan maupun persepsi investor terhadap pertumbuhan pasar modal di suatu negara. Kalau katakanlah faktor luar ini berpengaruh cukup besar, ya pasti akan mempengaruhi juga terhadap pasar modal di negara itu, bahkan di negara-negara lainnya. Tapi kalau teman-teman katakanlah yakin, ya kita sebenarnya yakin pasar modal kita masih akan bertumbuh. Ya, kalau Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya bilang di IHSG itu temuan ya kan sampai berapa kemarin 16.000 ya, atau mungkin lebih, ya itu mungkin bisa. Ya. Pasti yakin sampai ke sana. Tinggal waktunya kapan, ya kan waktunya kapan. Kan dulu juga nggak ada yang bisa menyangka bahwa IHSG akan bisa tembus sampai ke angka 8.000 atau 9.000. Dulu awal saya masuk ke pasar modal itu IHSG masih di angka 200, bayangkan tuh 200. Sekarang berapa? 7.000, 8.000. Dari 200 di tahun 2000 sampai sekarang 7.000, 8.000 itu sekitar 26 tahun. Tidak menutup kemungkinan juga ke 16.000 dalam kurun waktu tidak sampai 10 tahun. Jadi teman-teman kalau mau mulai justru mulai dari sekarang. Justru di saat kondisi pasar modal sedang tidak baik-baik saja. Nah ini adalah salah satu waktu untuk memulai. Karena pada saat kondisi tidak baik saja, kondisi di mana harga-harga sedang terus sedang murah. Teman-teman kembali lagi ke fundamental, belajar laporan keuangan yang baik. Kira-kira mana perusahaan yang masih tumbuh, kira-kira yang valuasi yang sudah murah, yang bisa teman-teman miliki, yang mana itu teman-teman pilih. Ya, jangan sampai nanti setelah teman-teman lulus dari UPR, kemudian bekerja 10 tahun lagi, IHSG ternyata mencapai 16.000 atau 20.000. Baru kemudian ingat, wah waktu itu IHSG-nya masih di 8.000, 7.000. Wah kemana aja kita kemarin. Nah, jangan sampai seperti itu. Mulai dari sekarang, mulai belajar dari sekarang, saya juga yakin bahwa
yang namanya badai pasti akan berlalu. Wah, sama seperti zaman judul lagu ya, lagu mau film dulu ada ya. Nah, krisis dulu ya. Ya, jadi pasti badai akan berlalu. Tinggal kapan teman-teman mempersiapkan supaya teman-teman bisa melalui badai itu. Dan nanti juga pasti akan ada badai-badai selanjutnya. Ya, jadi yang namanya pasar modal pasti akan ada rally-nya. Sekarang naik mungkin 2 atau 3 tahun pasti akan turun lagi. Saat itu teman-teman harus sudah, saya yakin teman-teman sudah memiliki kemampuan untuk membaca pasar. Jadi tahu kapan teman-teman menjual, kapan teman-teman harus beli. Ya, jadi dengan harapannya dengan teman-teman belajar terus, teman-teman akan bisa istilahnya mengikuti arus ya kan, mengikuti ombak yang ada di pasar modal. Pada saatnya nanti, pada akhirnya nanti teman-teman kalau bisa melalui ombak, pasti teman-teman akan bisa mencapai daratan tempat tujuan teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Pak Cahyo. Mas Jackson, gimana? Saya dari sudut pandang yang setiap hari liatin market kali ya. Iya, lihat di market dan influencer juga nih. Boleh tahu nggak yang udah investasi saham di sini angkat tangan? Yang udah udah pernah beli emiten? Oke. Berarti masih banyak yang belum, mungkin setelah ini bisa coba ya. Iya. Kayak saya. Mas, masih banyak. Saya tipe orang, mungkin saya kasih 2 berita, the bad news and the good news kali ya. Karena hidup itu realistis penting, tapi optimis juga harus. Jadi kalau versi realistisnya dulu, saya mau ingat dulu semua data yang saya ingat. Jadi tadi mungkin ada sempat disebut tentang MSCI gitu ya. Jadi buat teman-teman yang belum pernah investasi saham, jadi kita tuh ada di global tuh namanya MSCI. Basically, simpelnya bahasa anak SD-nya itu, ini adalah investor asing. Kira-kira dia alokasi berapa sih buat masukin dananya ke Indonesia? Karena faktanya di Indonesia, kita itu investor domestik, kita cuma pegang sekitar 58% seingat saya untuk market cap di bursa kita. Sedangkan 40%-annya itu masih dari dana asing. Jadi kita nggak boleh bilang, oh asing-asing nggak penting gitu ya, penting gitu. Maksudnya keluar masuknya uang asing itu sangat menentukan kinerja dari performa kita gitu. Nah kalau kita ngelihat kemarin banyak berita tentang MSCI, jadi teman-teman bayangin ya, ada emerging market itu ibaratnya negara-negara yang masih kita berkembang, weighting Indonesia di MSCI emerging market itu 0,5%. Kita itu kalau di chart mereka kita masuknya di others. Kita tuh bahkan nggak kelihatan gitu ya. Kalau kita lihat mungkin Korea 20%-an, Taiwan 25%, kita tuh 0,5%. Jadi buat mereka, sorry banget, kita tuh tidak sesignifikan itu. Tapi buat kita, mereka itu sesignifikan itu. Makanya kemarin ketika MSCI keluarin wacana apa, mungkin mereka bahkan nggak punya orang yang standby Indonesia, saking kita mungkin tidak sesignifikan bagi mereka. Tapi outflow-nya, kita lihat kalau year to date di IHSG itu udah net sell, aslinya tuh keluar 40 triliunan rupiah. Ya kan, makanya kan ada jokesnya tuh ya, investasi BBCA 5 tahun rugi gitu ya, investasi BBRI rugi gitu. Jadi newsnya semuanya buruk. Kita lihat lagi dari sisi rupiah. Saya nggak tahu, terakhir kemarin saya cek 17 berapa? 600 ya, sempat hit 600 kemarin. Of course banyak sekali faktor yang saya rasa saya nggak mau jelasin panjang lebar di sini gitu ya. Baik secara tadi udah disebutin ada faktor eksternal dengan ketidakpastian di luar sana, tapi juga pastinya ada ketidakpastian dalam domestik kita, nggak bisa dipungkiri ya. Baik dari kinerja fiskal kita seperti apa, apakah kita bisa pantau defisit kita melebihi 3% GDP dan lain sebagainya. Tapi itu ekonomi kelas, nanti kalian belajar sendiri. Tapi kita harus jujur, we're not doing okay gitu ya. Secara ekonomi kita masih jauh lebih baik gitu ya. Maksudnya saya bilang ini nggak kayak 98 gitu ya. Ini kita masih bisa makan, kita masih bisa hidup, masih bisa semuanya gitu ya. Tapi faktanya dari sudut pandang kalau kita ngelihat seberapa lemahnya nilai rupiah, IHSG kita year to date dari awal 2026 sampai sekarang itu minus 23%. Teman-teman tahu nggak, di seluruh dunia sekarang market tuh semua lagi party, semuanya all time high. South Korea Selatan, mau tahu nggak year to date-nya returnnya berapa? 70% teman-teman. Kita minus 23%. Kalau di sana, ya saya ada teman baru ke Korea, itu
ibu-ibu jualan di pasar itu liatin chart. Semuanya invest gitu ya. Dan penetrasi investor di sana juga udah tinggi. Di kita, ingat saya SID kita itu masih sekitar 26 jutaan ya kalau nggak salah. Populasi kita 280 juta. Berarti kita masih di bawah 10%. Ya kalau kita lihat di Amerika Serikat itu udah 60%, udah tinggi banget gitu ya. Jadi ya generasi selanjutnya nih apakah kita investasi atau enggak itu akan sangat menentukan juga nanti. Karena kalau selama bursa kita masih dikuasain sama uang asing kebanyakan, ya berarti naik turunnya market kita akan ditentukan oleh mereka lagi demen sama kita atau enggak gitu. Mereka udah bahkan kayak, oh ini nggak terlalu menarik, ya udah deh, saya lepas dulu gitu. Nah itu sisi bad newsnya, ya kan, bad newsnya. Jadi kita nggak boleh pungkiri realita di lapangannya, tapi saya punya good newsnya juga. Good newsnya adalah ya berarti kapan lagi momen dalam sejarah kita bisa ngelihat semua bad news tuh rasanya dikumpulin jadi satu gitu. Dan kita di sini tadi masih banyak yang belum mulai invest. What if this is a good time juga buat teman-teman bisa mempelajari ada opportunity gitu. Opportunity itu kan kalau di bahasa Mandarin, itu artinya krisis. Krisis itu dibagi dua, danger sama opportunity. Jadi dalam setiap kita ngelihat ada bahaya, selalu ada kesempatan di balik itu. Nah, good newsnya apa sih? Good newsnya seringkali kita mendewakan investor asing juga, saya rasa. Jadi rasanya apa yang mereka lakukan itu selalu benar gitu ya. Mungkin ada benernya juga, tapi mereka nggak selalu untung. Contoh ya, saya kasih contoh sederhana. Teman-teman tahu di sini BlackRock, sering dengar BlackRock? Ya, mereka kelola ETF salah satu yang paling besar di dunia, triliunan dolar. BlackRock tuh kalau misalnya dimunculin di berita-berita di Indonesia tuh kita dewa-dewakan kan. Kalau mereka beli artinya bagus, kalau mereka jualan itu artinya buruk. Kalau teman perhatiin ya, pas COVID 2020, pas BBRI, ini bukan rekomendasi investasi juga ya. Ini cuma studi kasus pas 2020 BBRI itu dari 4.000 terus COVID turun ke 2.400-an gitu ya. Itu BlackRock net sell terus tuh, itu rugi 50%. Jadi mereka cut loss lah ibaratnya. Terus BBRI naik dari 2.000 ke 6.000 lebih gitu ya. Apakah ketika kita ngelihat dia net sell, dia jualan terus nih, wah apa nih? Ini kayaknya kalau orang bilang elit global gitu ya. Padahal mereka cuma kelola dana gede aja gitu ya. Mereka jualan terus, wah kita juga harus keluar gitu. Padahal mungkin kalau kita ngelihat ini justru fundamentalnya masih baik, perbankan kita kuat, masyarakat kita masih banyak spendingnya, ini justru kesempatan gitu. Nah tapi orang-orang yang setiap hari kerjanya baca berita doang, tapi nggak analisis, pasti selalu akan mengalami ketakutan gitu ya. Saya sempat riset sedikit gitu ya. Jadi di bottom IHSG tahun 2020, 24 Maret 2020, nanti teman-teman bisa cek. Itu semua berita yang muncul pas 24 Maret adalah apakah Indonesia bisa survive COVID? Berapa lama lagi sampai kita keluar? Ini adalah lebih parah daripada Great Depression. Wah ini akan terparah dalam berapa ratus tahun. Semua itu beritanya buruk banget. Dan ternyata itu bottomnya dari IHSG. Setelah itu IHSG rally terus sampai ya kita ngalamin angka 9.000-an gitu ya kemarin ya. Jadi teman-teman jangan terlalu ambil mentah-mentah semua yang dilihat di berita. Berita itu tugas satu, media. Mereka nyari duitnya dari apa? Dari kasih emosi ke kita gitu ya. Kita harus ambil apa yang baik jadi referensi data, tapi kita juga harus analisis. Makanya tadi penting juga ya kita banyak bahas tentang investasi layar ke atas. Ya teman-teman bisa ambil sertifikasi banyak sekali yang bagus, teman-teman bisa pelajari sendiri. Jadi jangan outsource otak kalian ke media. Tapi kalian apa yang kalian udah diperlengkapi di UPR, dimanapun gitu ya, dari segala sumber-sumber daya yang ada, mau lagi bad news pasti ada selalu kesempatan di sana gitu ya. Jadi kalau dibilang IHSG to the moon, saya optimis ya, IHSG to the moon. Mungkin belum tahun ini nggak apa-apa, nggak usah buru-buru karena kita nggak perlu buru-buru, jadi bisa punya banyak waktu buat koleksi gitu ya. Tapi kalau kinerja perusahaannya baik ya, nanti dari sisi fiskalnya juga membaik, dari segala program-program pemerintah juga membaik harapannya. Ya, tapi jangan fokus sama apa yang di luar kendali kita. Kita fokus aja apa yang dalam kendali kita. Kita perlengkapi diri kita bisa mulai waktu yang terbaik investasi saham di saat marketnya lagi semuanya buyar. Ya, justru disitulah momen-momen kita bisa belajar gitu ya. Karena kalau misalnya ada istilahnya, semua orang itu seorang genius di bull market. Di saat semuanya naik, beli apapun merem pencet naik gitu. Tapi di saat momen-momen kayak gini kita yang dites gitu. Apakah kita bisa survive nggak sih? Lewatin naik turun, hari ini ada apa, minggu depan berita buruk lah, minggu depan Trump bilang apalah, minggu depan ada apa gitu. Kita tetap bisa, tetap waras, berinvestasi, tenang, hidupnya nggak gonjang-ganjing, kita nggak happy kalau IHSG naik,
sedih kalau IHSG turun, tapi kita bisa menjadi investor yang handal gitu dalam segala situasi. Gitu. Baik, terima kasih Mas Jackson ya. Tetap stabil di tengah volatilnya itu yang ilmunya harus benar-benar pakem gitu. Sesi diskusi, mohon izin kita mulai.